Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli dengan NPI 14623000052. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya yaitu dengan membuat game eh, Tycoon Simulator. Nah, Tycoon Simulator ini seperti kita membangun builder yang ada di dalam game yaitu untuk membangun bisnis. Jadi nanti untuk pemainnya itu mengelola area usaha tersebut dengan diri sendiri gitu. Di sini untuk developernya saya sendiri sebagai programmer, desainer, UI UX designer juga. Untuk target audiensnya itu untuk semua orang karena ini gamenya bersifat ramah, jadi untuk anak-anak juga tidak masalah. Platformnya juga PC dan mobile. Untuk server size-nya 6 pemain. Ini seperti ini. Untuk gameplay loopnya itu pemain memasuki servernya itu dan juga nanti memilih plat kosong. Nah, setelah nanti klaim plat kosong, pemain akan membangun dropper pertama. Nah, di dropper pertama itu nanti pemain mau menghasilkan sebuah item. Nah, yang nanti otomatis itu masuk ke kolektor. Nah, itemnya itu adalah koin. Itu. Nah, nanti koinnya itu ditukar melalui mesin penukaran. Nah, di sini saya membuat Tycoon Simulator ini berdasarkan yang tidak ada di Tycoon lain. Jadi saya membuat Tycoonnya itu agak unik. Jadi di sini mempunyai sebuah event. Jadi nanti ketika eventnya itu hujan maka drop dari mesin itu tadi koinnya itu nanti melambat. Jadi misalkan setiap beberapa detik itu dia itu drop, tapi ini nanti akan lebih lama lagi untuk dropnya. Dan juga ada event salju yang membuat koinnya itu jadi dua kali. Jadi nanti misalkan koinnya itu yang utama dua, yang awalnya dua, jadi nanti dikali dua menjadi empat gitu. Nah, uangnya itu digunakan untuk membeli upgrade bangunan dan juga mesin baru. Nah, bangunan ini untuk bangunan yang ada di Taikonnya, yang ada di eh, pabriknya itu ibaratnya. Dan juga ada mesin baru untuk dibeli dan juga ada build bangunannya gitu. Nah, untuk ini core mekaniknya, controller yang ada di PC itu pakai seperti ini, mobil tablet itu seperti ini, dan juga untuk Xbox controller itu seperti ini. Ini core fiturnya itu pemain mengumpulkan uang dari hasil produksi dan juga dari bersistem risk progress dengan bonus penghasilan. Dan subsistemnya itu dengan button, jadi tidak ada seperti Togo itu tidak ada. Terus desain stylenya itu seperti ini, jadi nanti tentang dunia industri yang modern dengan nuansa klasik. Ya, time of place-nya juga masa depan. Art style-nya itu low poly dengan warna cerah dan clean UI. Spawn area-nya itu area utama, yaitu plot pertama yang waktu spawn. Nah, seperti ini normal. Nah, ini untuk referensi dari saya ketika membuat game Tycoon Simulator ini. Jadi seperti ini. Langsung ke gamenya. Nah, ini untuk game yang sudah saya buat. Nah, ini nanti untuk event utamanya itu untuk agar gamenya itu nanti progresnya itu ada di bangunan belakang ini. Nah, untuk bangunan ini. Jadi nanti pemain itu dikasih tantangan untuk membuat bangunan ini jadi dengan uang yang sudah dihasilkan dari ini. Nah, ini dari pabrik ini. Jadi nanti pemainnya itu mengumpulkan uangnya dari sini untuk upgrade bangunan ini. Dan juga nanti uangnya itu bisa upgrade ini, wall ini, tembok. Dan juga bisa beli membeli ini mesin baru. Ya ini tambahan agar pemain itu tadi tidak jenuh untuk memainkan gamenya. Jadi saya penambahkan agar nanti pemain itu bisa bebas merubah-rubah dari warna koin gitu. Jadi nanti koinnya itu bisa berubah-ubah warna. Dan juga ada materialnya. Misalkan koinnya itu materialnya plastik. Itu bisa diubah menjadi neon ataupun batu bata atau apa gitu. Itu agar membuat pemain ini tadi tidak jenuh dalam bermain gamenya.
Di sini langsung saya play aja untuk memainkan. Bentar. Nah, ini hujan. Sebentar, suaranya agak kebesaran. Nah, ini untuk event hujan, jadi seperti ini. Pada gamenya, sebentar. Nah, nanti juga ada salju. Nah, ini kalau misalkan hujannya sudah selesai, maka normal lagi. Terus nanti, nah ini untuk saljunya. Untuk settingannya saya buat cepat dikarenakan untuk testing dari eventnya agar berjalan lancar. Jadi waktu durasi dari cuaca yang normal tanpa ada event hujan dan juga salju itu saya cepatkan gitu di script core utamanya gitu, yang codingan utamanya. Nah, ini memulai dengan dropper pertama yaitu 0 untuk droppernya itu tadi harganya. Ini cocok menjadi normal, maka dia dia ada di 500 lagi. Nah, ini jadi hujan. Maka kalau hujan itu tadi, droppernya agak lambat. Ini nggak keluar-keluar, lama keluarnya untuk droppernya, drop. Nah, itu baru keluar. Nah, ini saya setting agar untuk testing aja ini saya setting uangnya utamanya itu 500, jadi lebih cepat untuk membangun-bangun. Nanti kalau misalkan untuk menantang, saya buat menjadi dua agar prosesnya itu menantang dan juga lama gitu. Nah, ini kita ambil. Nah, ini untuk mengambil hasil dari drop itu di sini di mesin penukaran ini. Ini salju maka uangnya jadi 1000 ini. Nah, 1000. Jadi kan untuk yang utamanya ke 500. Jadi ini ada event salju maka jadi kali dua yaitu 1000. Nah, ini kita klaim aja di sini. Nah, uang kita langsung masuk ke sini, cash 10.000. Kita beli ini. Nah, ini buat yang saya bilang tadi untuk dropnya bisa diatur-atur warnanya. Itu jadi warna biru ini. Nah, warna biru. Ini material untuk dropnya agar unik. Jadi bisa berubah-ubah untuk bentuk dari material dropnya itu tadi agar bisa berubah-ubah menjadi unik gitu. Kita pilih dropper yang kedua. Nah, untuk dropper yang pertama dan juga kedua itu droppernya sama. Jadi masih belum ada upgradean. Jadi bentukannya sama dan untuk nominalnya juga sama gitu. Nah, itu masih sama. Ini agak lambat karena hujan gitu. Nah, untuk yang ketiga itu droppernya agak bagus. Nah, seperti ini. Nanti drop utamanya itu dia itu jadi lebih mahal harusnya. Berhubung ini yang script yang utama ini tadi, yang drop pertama dan kedua ini, saya ubah nominalnya yang utama jadi 500, maka lebih besar dari itu nominalnya. Harusnya ini misalkan ini harganya 20 gitu, ya ini 10 gitu. Gitu. Ini untuk dropper yang keempat masih sama seperti yang ketiga. Masuk ke dropper 5 ini agak jadi bagus. Semoga seperti ini untuk dropper yang kelima. Dropnya juga lebih besar harganya. Jadi ini nanti itu niatnya itu untuk yang dropper-dropper ini tadi, yang nominalnya itu misalkan ini 10, dua ini terus ini 20, ini jadi 30-an. Nah gitu. Nah ini untuk hasil dari droppernya, upgrade-upgradeannya. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatannya ini dari ke-6 dropper nih. Dan juga di sini bisa membangun ini belt conveyornya. Nah, belt conveyor tujuannya tuh untuk ini. Nah, ini dinding dari droppernya agar misalkan ini kan banyak dropper tuh. Nah, kadang-kadang itu dropper itu jatuh-jatuh ke sini atau ke sana gitu, ke kiri, ke kanan. Nah, tujuan dari tembok ini agar nanti droppernya tidak jatuh dan juga sampai ke kolektornya. Nah, ini. Nah, ini kan agak ngebut nih. Nah, jadi nanti kalau misalkan nggak dikasih pembatas gitu, ya kelewatan gitu.
Nah, ini ada membeli wall button, yaitu untuk wall depan. Nah, di wall satu itu wall depan, wall 2 itu wall kanan, wall 3 itu wall kiri, itu yang sana, dan yang terakhir yang wall keempat, nah, wall ke yang belakang ini. Nah, untuk event utamanya itu kita ini untuk rumah yang ini. Ya, ini rumah ini tuh rumah utamanya. Jadi untuk target dari gamenya itu tadi progresnya itu di sini. Gitu. Kita tinggal beli aja itu saya. Nah ini ada beli pagar. Kita beli ini pohon. Nah, ibaratnya dari game Tekken yang saya buat ini tuh eh, progres utamanya itu mendekor sebuah rumah agar jadi dan juga bisa dimasukin gitu, ditempatin gitu maksudnya. Jadi kita bisa masuk mengelilingi rumah itu tadi. Jadi nanti pemain akan menerima tantangan agar rumah itu jadi gitu dari hasil bangunan ini. Jadi otomatis itu akan lama gitu untuk progresnya dikarenakan kan ini kan juga mahal tuh dan juga ini juga truknya kan mahal juga untuk harga belinya. Jadi otomatis lebih lama. Dan juga truk utamanya ini kan cuma 10 gitu. Jadi lebih lama. Truk utamanya 500 agar lebih cepat aja untuk mendemokan dari project ini. Ini sudah jadi rumahnya, tinggal ini aja nih yang belum. Ini tuh ada patung dan juga ini tim main. Jadi untuk rumah seperti ini kita bisa masuk. Nah seperti ini. Jadi nanti tugasnya itu ya ini tadi tantangan utamanya yaitu membuat rumah ini. Apa ini namanya? Mansion ibaratnya. Sepertinya sekian untuk penjelasan dari UAS dari tugas project game ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.